Karim sehat muda akhir sahir binisbati li, yaitu pertama saya nak sebutkan hubungan kekeluargaan saya dengan kawasan ini, dengan Ustadz ini. Kata orang, kalau tak kenal maka tak sayang. Ompung ayah saya ada kuburnya di Sukorbus, Bali Muda. Ompung itu kawin dengan orang Siraisan, kawasan sini. Ompung ayah saya. Dan ompung saya juga kawin dengan orang di sini. Maka saya dengan Ustadz ini satu nenek. Nenek saya dipanggil dengan Syekh Samsuddin, pernah di Makkah dahulu 40 tahun dan mengamalkan satu amalan. Ia memiliki 4 istri. Istri yang keempat yang paling muda adalah nenek saya dengan nenek Ustadz ini. Jadi kalau bukan karena nenek itu saya tak lahir di sini pun tak lahir. Jadi hubungan itu sangat dekat. Kemudian kami bersaudara, bagi pihak saya adalah 6 laki-laki, ada semuanya 6 orang, 4 laki-laki 2 perempuan. Yang 4 laki-laki ini saya nomor 3, yang nomor 1, nomor 2 dan nomor 4 sudah Allah panggil ke rahmatullah. Ada 2 perempuan, inilah yaitu yang 2 ini, Hajjah Marilam dengan Wahati. Hubungan kami dengan keluarga ini adalah dari dahulu sangat baik. Tapi nenek saya dengan dia ini hanya kenal dalam rangka hanya 3 bulan. Dia duduk di Mampang nih dengan udah di sini, dan pernah dia pergi ke Medan dengan udah kami juga di sana. Maka dia datang ke Desa Mandi Balintang dan duduk dengan kami di rumah itu. Nenek ini orangnya sangat warak, bangun pagi-pagi sholat tahajud, padahal dia sudah berumur. Asal sholat dia akan pergi ke surau, ke masjid. Dia sudah tua, kadang-kadang tak tahu jalan balik. Semestinya tujuh dia itu dulu. Supaya isin umat ini sedoon, kata orang. Akhirnya terkenallah hukum ini karena selalu dulu baru diketahui adalah nenek kami dan kami ambil. Jadi pertemuan petang ini adalah pertemuan mudah-mudahan Allah berkati, dan saya sangat bergembira. Pertama kali saya datang selepas sekolah pendidikan, adik saya ini sehat muda ini berkali-kali datang labang tengok apa yang ada, kami bina sekolah di sana. Saya kata insya Allah. Yaitu kita tahu daripada Mandailing dari ke Medan, kalau datang sini tambah 5 jam lagi. Maka kadang-kadang tak sempat terus ke Medan. Kali ini saya kata insyaallah ta'ala kita lalu dahulu, karena penerbangan kami besok nak balik ke Kuala Lumpur adalah besok malam. Jadi insyaallah boleh kejar dari sini sampai ke airport. Langsung saja. Oke. Saya pernah belajar di Makkah lebih kurang 8 tahun. Saya berkongsi pengalaman dengan kita semua, yaitu berkatnya doa ayah dan mak. Apa dia berkat doa ayah dan mak? Apa dia berkat doa ayah dan ibu?
kami bukanlah orang berada, yaitu boleh disebutkan hanya kata orang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Oleh karena situasi ekonomi pada waktu itu, pala marsaba pe emen darengan nabatan maupun sunnah. Jadi waktu sekolah rendah pun saya sudah mulai mengguris menoreh getah sebelum pergi sekolah. Sekolah di Purba pun sebelum pergi sekolah pergi dulu cari getah, habis belajar baru keluar. Sampailah kelas 7 di Purba itu saya terpilih menjadi ketua dewan pelajar, yang pelajar ketika itu berkisar 5.000 lebih kurang. Di Purba Baru itu saya jadi ketua. Tamatlah belajar di Purba. Nak belajar kemana nih? Nak sambung kemana? Buatlah sholat tahajud, buatlah doa tadarruk kepada Allah. Maka saya sudah putus niat nak belajar ke Mekah. Nak belajar ke Mekah, duit di tangan pun tidak ada, walaupun 500.000 atau tak ada 500 rupiah, tak ada masuknya waktu itu. Dan keadaan ayah dan mak ni memang ekonominya sangat minim dan tidak ada diharapkan. Ada kursi tua yang sudah goyang-goyang dengan meja, ada 3 kursinya, letak sini satu, mak sebelah sini, saya di sebelah sini. Ini tingkap. Saya sengaja panggil mereka, ayah, mak, duduk sini. Saya kata, ayah, mak, saya sudah berniat nak pergi belajar ke Mekah. Mak ni mula menangis. Kau tak sayang kami karena pergi jauh-jauh. Satu, si ayah ni dia macam mana nak pergi, kita tak ada duit, tak nak jual. Indah namang ado karena yang gani ada menggaris ini ansuke itu moka menggaris tano. Jadi pagi tertangis, habis tangis. Pala ni kusumonan. Awin na mangido diamu walaupun 100 rupiah. Nau pangido diamu pertama kamu setuju dah ya, setuju mak. Itu pertama, efek tidak perlu. Maka ayah ni kata, setujulah nak. Cuma yang aku minta kepada ayah dan mak, kamu sudah setuju, dan saya minta satu lagi, supaya kamu sholat tahajud malam, doa kepada Allah. Allah Maha Berkuasa, boleh penyambulan saya di Makkah itu. Itu namanya iman dan kepercayaan. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi ada niat yang kuat. Kenapa saya berniat pergi berani ke Mekah? Tahu tak apa kuncinya? Kuncinya sangat mudah. Saya pandai menggunting rambut di Purba itu. Gunting rambut. Jadi kawan-kawan hari Jumat, tolong malai. Kadang-kadang kita terlambat pergi sholat karena gunting rambut orang. Akhirnya, ndak manja itu ndak. Pernah rohana upana, akhirnya kada upana. Oke. Anmada namang penawaan sokeatu Mekah. Kita belajar haji, salah satu rukun haji tahallul. Tahallul itu potong rambut. Oh, ngebahatan karat tahallul suruh. Dong dia hai di Bukit Marwai. Buat kalak, potong rambut naik, dapat naik buat hidupi. Anma sebenarnya motivasi untuk keberanian nggak Nabi Noto kira sudut. Nabi Noto makan roti yang dimaksud itu bibir makan roti bari.
roti mari kan nggak kan indah kenyang tu makan tu. Maka keberanian itu. Tetapi sampai di sana tak jadi pun jadi tukang rambut. Tak jadi. Ada yang lain lebih baik daripada itu. Balik kepada cerita ayah mak tadi ini. Saya kata saya tidak minta walaupun 100 rupiah. Hanya saya minta kamu doa dan kamu izinkan. Izin tak mak? Mak kata izinkanlah. Tapi macam mana itu? Ayah pun tanya, ayah izin tak? Memanglah anak tiap malam doakan supaya engkau percaya. Dah. Jadi daripada situ saya mula melangkah, Bismillah, dan bersabar dalam masa 3 bulan, saya sudah sampai di Mekah. 3 bulan daripada doa mereka itu, sebab saya ada hubungan dengan pada waktu itu anggota DPR Tapanuli Selatan, anggota DPR Sumatera Utara, untuk mengurus paspor waktu itu 1 jam siap. Karena ada kenalan dengan anggota DPR di Medan itu, Bapak Hasan Basri Siregar itu ketua atau wakil ketua DPR Sumatera Utara. Dia buat memo kepada ketua Imigrasi Medan, ini anak saya, keluarkan paspor sekarang. Sudah 1 jam. Ini tanda-tanda. Jadi ini dirahmati Allah. Ini adalah keberkatan doa ayah dan ibu. Maka setiap tinggal ke rumah, salam ayah, salam mak, doakan saya ibu, doakan saya ayah, supaya berjaya. Hargai mereka, sayangi mereka, minta doa mereka. Doa mereka itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang di antara mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana adab kita kepada mereka supaya kita menghargai mereka. Dalam ayat disebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Saya tekankan fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, walaupun kalimat uff itu orang Arab pada suka uff, maknanya dia enggan dan dia lawan. Jadi bahasa kita umpamanya tak mau dah. Jadi enggan kepada ayah mak, maka Allah larang jangan kita lawan mereka itu. Jikapun kita merasa bahwa mereka ini menyuruh kita, maka jangan bersikap kasar bahasa dan senantiasa minta maaf kepada mereka dan minta doa mereka. Mudah-mudahan kejayaan itu datang daripada keberkatan doa mereka. Ada hadis Nabi SAW, yaitu waktu Nabi SAW naik mimbar, Nabi tiba-tiba kata amin, amin, amin 3 kali. Maka sahabat tanya, kenapa kau aminkan ya Rasulullah? Celakalah orang yang jumpa ayahnya dengan ibunya, tapi dia masuk neraka. Maksudnya orang yang jumpa ayah dengan mak, kalau mereka dapat berbuat baik, birrul walidain,
buat baik kepada bapak, maka sudah cukup dia masuk surga. Berulang walidain. Oleh itu disebutkan ridha Allah, semuanya ridha Allah fi ridhal walidain, sakhtallahi fi sakhtal walidain. Ridha Allah itu terikat dengan ridha ibu bapa. Kemarahan Allah itu terikat dengan kemarahan ibu bapa. Jadi birrul walidain. Kalau ayah kita, mak kita ridha dengan kita ketika mereka meninggalkan dunia ini, sudah cukup untuk kita masuk surga insyaallah. Yang kedua, kita sebagai pelajar hendaklah jaga hubungan dengan kawan-kawan. Pertemuan perkawan di sini adalah satu nikmat yang besar. Hadis sahih, di akhirat nanti Allah akan panggil ainal mutahabbuna bijalali, di mana orang yang menghubungkan silaturahim karena aku. Al-yawma udilluhum la dilla illa dilli. Hari ini aku naungi mereka, tidak ada naungan kecuali naunganku. Maksudnya, apabila kita berkawan karena Allah, jika ada kawan itu suka kepada kita karena Allah, kita pun suka kepada karena Allah, maka sudah cukup untuk masuk surga. Cuma siapakah yang kawan ini, yang dia ini cinta kepada kita karena Allah? Tak tahu siapa orangnya. Ini ilmu Allah. Boleh saja istri saya, boleh saja bagi laki bagi istri istri suami saja, boleh saja kawan saya, boleh saja kawan. Maka oleh itu kita tidak tahu mana satu. Apabila kita suka kita kepada Allah, mungkin itu yang menyebabkan kita masuk surga. Maka jangan kita jadikan dalam hati kita sesuatu buruk sangka kepada kawan-kawan. Berkawanlah karena Allah. Berkawan karena Allah. Suka kepada mereka karena Allah. Benci kepada mereka karena Allah. Maksudnya, kalau kawan ini mengajak buat maksiat, tanda jalan. Maka ingat nih pesanan ini, kita tidak tahu mana satu kawan kita itu yang boleh menyebabkan kita ke surga. Oleh itu perbanyak kawan dan tidak satu pun ada musuh kita. Kalau boleh, maksudnya ada kemaafan dalam diri kita jika ada kawan-kawan kita yang salah. Oke. Yang berikutnya, bahwasanya antum dipilih untuk belajar agama ini adalah pilihan Allah. Dalam hadis saya disebutkan, idza aradallahu bi'abdi khairan ista'malahu. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seseorang itu kebaikan, Allah akan gunakan dia. Maka dikatakan, bagaimana Rasul digunakan? Allah lorongkan kita untuk ke jalan agama. Allah lorongkan kita untuk dapat beramal dengan agama itu. Maksudnya kita ini digunakan, maksudnya dilorongkan untuk belajar agama. Kita lorongkan untuk memahami Islam. Kita lorongkan untuk memahami Islam. Maka ini adalah maknanya pilihan Allah. Maka bersyukurlah karena kita ini tidak ada daya upaya kita kecuali karena Allah. Maka muliakan guru, muliakan yang berkhidmat kepada kita apapun tugasnya di dalam pesantren ini, karena setiap seseorang itu ada kelebihan masing-masing. Dalam hadis disebutkan,
La tahtakir man dunaka wa likulli syai'in maziyah. Jangan kamu menganggap hina kepada mana orang, karena setiap seorang itu ada apa? Ada kelebihan masing-masing. Oke. Terakhir, kami nak berangkat ke Medan lagi, jadi tak boleh panjang-panjang hari ini. Nah, apa yang tekankan supaya belajar dengan baik. Ada orang dia boleh memberi satu cita-cita. Katalah cita-cita aku menjadi seorang dokter, atau cita-cita aku menjadi seorang guru yang berjaya, atau seorang profesor, doktor. Nah, ada orang dia boleh buat tangkanya step by step, satu langkah sampai tahap itu. Maka ini yang terbaik jika ada niat. Tadi kita kata mesti niat yang kuat dan azam yang kuat. Niat yang kuat, azam yang kuat. Ada orang boleh buat macam itu, maka tercapailah itu. Ada orang dia tak boleh nak buat tangga-tangga itu untuk tercapai. Jadi macam mana? Tak bolehkah? Boleh berjaya, tetapi caranya kena kerja terus, belajar terus, tidak mundur. Jadi belajar. Nah, ada pelajaran, pahami sampai dapat. Nah, belajar lagi, pahami sampai dapat. Terus bekerja. Pada akhirnya akan dapat satu tahap, umpamanya akhirnya kita menjadi seorang profesor atau doktor ataupun apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan kita, dan kita boleh bermanfaat orang-orang lain. Jadilah kita ini macam Nabi sebutkan, khairukum man anfa'u linnas. Semuanya khairukum man anfa'u linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling banyak bermanfaat kepada manusia. Jadi kita bermanfaat kepada manusia, bermanfaat kepada diri kita, kepada kawan kita, kepada ayah, kepada mak, jiran, kepada guru. Kita juga bermanfaat. Maka inilah yang sebaiknya. Kemudian juga saya tekankan, yaitu supaya kita tawakal kepada Allah. Ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Fatimah yang bermaksud, ya Fatimah, adakah engkau tak boleh buat doakan doa ini? Maka doakanlah, dia adalah sangat bermanfaat dalam kehidupan ini. Yaitu kita baca, Ya Hayyun Ya Qayyum, Rahmatika Astaghith, Aslih li Sya'ni Kullahu La takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyun Ya Qayyum Rahmatika Astaghith, Aslih li Sya'ni Kullahu La takilni ila nafsi tarfata ain. Maksud doa ini, Hayyun Qayyum, Allah menghidupkan segala-galanya, dan termasuk menghidupkan otak kita, pendengaran kita semua. Qayyum, dan yang memelihara otak kita, memelihara semua kehidupan ini. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu lah aku minta pertolongan. Kita selalu berdoa. Kemudian aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah keadaanku semuanya. Apa keadaanku ini? Hidupku, semuanya, waktu pagi, waktu di sekolah, waktu di rumah, waktu di mana-mana kita, supaya kita jadi baik, walaupun di pasar. Kullahu la takilni ila nafsi tarfata ain, janganlah biarkan aku tawakal kepada diri sendiri walaupun sekelip mata. Jangan jadikan aku tawakal diri baru sekelip mata. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak boleh merasa ego dan takabur. Aku siapa, engkau siapa. Tak boleh saya takabur semua. Tapi kita
bersyukur kita ada ilmu, dan bersyukur itu ada 3 syaratnya. Ada berapa? 3 syaratnya. Pertama, syarat bersyukur ini, yang nikmat yang kita dapati ini kita rasa nikmat. Kita belajar di sini ada pelajaran satu nikmat. Yang kedua, yang memberi nikmat ini adalah Allah. Itu disandarkan memberi nikmat Allah. Yang ketiga, tunaikan yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Itulah syarat orang bersyukur. Orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang yang jutawan kaya raya, tetapi orang yang paling bahagia, orang yang paling pandai bersyukur. Paling pandai bersyukur. Yaitu siapa paling pandai bersyukur, dialah paling bahagia. Maka saya bagi contoh yang mudah dipahami. Seorang peniaga, dia modalnya kecil, katalah dia untung hari itu hanya 500.000 rupiah. Berapa? 500.000 rupiah. Alangkah senangnya dia, karena perniagaannya kecil. Dia pun senang dapat untung nih. Besok dia buat perniagaan lagi, begitu jualan lagi, dapat lagi 500. Alhamdulillah, bersyukur. Dia tenang hidupnya, makannya sedap, tidurnya nyenyak, dan dia bersyukur, bahagia, semua aman dunia ini. Dibandingkan dengan orang, dia beruntung 50 juta. Berapa? 50 juta. Tetapi dia tak bersyukur. Kenapa 50 juta? Semestinya 100 juta. Siapa pegawai di sini? Siapa pekerja di sini yang tidak buat kerja? Aku cari sampai lubang cacing. Mesti ada orang yang tak betul dalam pegawai sini. Untung 50 juta, dia tak boleh makan, tak boleh tidur, tak boleh nyenyak, susah hati karena untung 50 juta. Mana lebih bahagia? Untung 500.000 atau 50 juta? 500.000. Itulah kamu nih, kena tahu bahagia itu hanya orang yang paling pandai bersyukur. Inilah namanya perkongsian kita pada petang hari ini, dan kami akan meneruskan perjalanan sebentar lagi, yaitu menuju Medan. Besok saya akan berangkat, yaitu balik ke tempat bekerja di Kuala Lumpur. Jadi selain daripada kerja di Kedutaan Saudi, sekarang ini saya pegang satu travel agent, yang kedua ada satu yayasan kebajikan. Yayasan kebajikan ini adalah pusatnya di Kuala Lumpur, saya sebagai ketuanya. Di bawah kami ada 73 negara untuk mengumpul bantuan melalui online, melalui internet, untuk bantuan kepada orang-orang yang berhajat, khususnya Palestina. Dan apabila berlaku gempa bumi seperti di Turki baru-baru ini, dan itulah kerja-kerja saya akhir-akhir hidup ini. Dan sentiasa juga ada ceramah di mana-mana, ada panggilan dan ikut jadwal. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan Allah berkati. Semoga doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Muhammadin. Allahumma ya Allah, Engkau mendengar perbincangan kami dari awal sampai akhir. Yang baik kebijakan ini datang daripadamu, jadikanlah dia ingatan kami, amaran kami. Jika ada kesalahan, maka ampunkanlah kesalahan kami, dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ini anak-anak kami datang kepada kami untuk berguru dan belajar ilmu yang berguna bermanfaat dunia akhirat. Maka ya Allah, jadikanlah mereka ini berjaya dalam pendidikan mereka, supaya mereka taat kepada ibu bapa mereka, supaya mereka berbakti kepada masyarakat dan kepada negara. Ya Rabbal Alamin, berkatilah umur kami yang tersisa ini, supaya mudah melaksanakan yang kau suruh, meninggalkan yang kau larang. Kami dan saudara kami, teman-teman kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Kami tahu ya Allah, bila-bila masa jika kau panggil kami, maka kami tidak ada halangan dan tidak dapat menghalangnya. Oleh itu jika kau panggil kami Allah, panggillah kami dalam iman,
dalam Islam, dan panggillah sama rahmat ridhamu, himpunkan kami orang-orang salihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Tuan Guru kita Mukarram Syekh